A few moments later. Akan tetapi pasangan nomor urut 3 pada tanggal 11 Oktober 2025 telah memberikan surat pengunduran diri bahwa tidak bersedia untuk mengikuti kontestasi pencalonan pada hari ini. Jadi kepada kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita kawal bersama pemimpin baru kita di organisasi KMN UPRI yang membawa gerakan perubahan, membangun organisasi yang kita cintai ini menjadi organisasi yang memelihara dan menjaga persatuan. Siapapun yang terpilih nantinya itu adalah pemimpin kita. Kita harus selalu menjaga keharmonisan dalam persaudaraan. Jangan nanti ketika nomor urut ini yang menang, nomor urut yang kalah tidak datang-datang rapat. Itu termasuk sudah membuat kita terpecah. Sedangkan demokrasi yang kita inginkan adalah jujur, bebas, adil, dan rahasia. Sehingga siapapun yang terpilih setelah ini akan merangkul kembali siapapun calon yang tidak terpilih. Dan saya sangat berterima kasih kepada kedua pasangan calon bahwa sudah mengambil tekad di balik kesibukan, di balik apapun kegiatan, telah mengambil tekad untuk bisa menjadi pemimpin di organisasi KMN ke depan ini. Jadi kami dari BPH, saya mewakili mengucapkan selamat dan sukses kepada kedua kontestan yang akan dipilih pada hari ini. Semoga siapapun yang terpilih membawa KMN ke arah kemajuan dan membawa KMN semakin dikenal dimanapun, dan terlebih mengorbankan waktu dan tenaga terlebih dari hati untuk membawa KMN ini lebih maju ke depan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. KMN. Jaya. Jaya. KMN. Tangan. Sekarang kita masuk pada pemahami kedua yang telah sambutan, yaitu dari BPH Divisional, Bang Edward Edison Halawa SPSI kepada Bang Edward kami. Baik, sebelum saya menyampaikan satu atau dua kata-kata, terimalah salam saya dalam bahasa kita Nias, Yahoo. Dalam bahasa kasih, Shalom. Izinkan kita membangkitkan semangat, ya. Jaya. Jaya. KMN. Berikan tepuk tangan untuk kita. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh protokol. Dan pada saat kesempatan ini, sebelum juga saya menyampaikan kata-kata yang saya hormati, di sini sudah hadir Ketua BPH dan Wakil Ketua beserta jajaran. Yang saya hormati jajaran Badan Pertimbangan Organisasi, alumni dan senior. Di sini sudah hadir Bang Berkat Kalawak Iskom. Dan yang saya hormati panitia. Di sini sudah ada ketua panitia dan jajaran. Dan yang saya hormati kedua pasangan calon, baik dari paslon 01 dan terlebih paslon 02 yang sangat kita banggakan saat ini. Dan terlebih amat juga yang saya sayangi dan kita kasih bersama seluruh anggota Kesatuan Mahasiswa Nias yang sudah menyempatkan hadir dan yang tidak ada waktu untuk ikut bersama-sama dengan kita pada saat ini. Kita doakan semoga acara yang akan kita laksanakan pada hari ini berada dalam tujuan Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai selesai demokrasi yang akan dilaksanakan saat ini. Yang pertama, sesuai tadi yang disampaikan oleh protokol, bahwasanya sepatah kata mewakili BPH Demisioner sekaligus alumni dan senior dan jajaran Badan Pertimbangan Organisasi, saya berdiri pada kesempatan ini. Mungkin hanya saya secara pribadi yang mewakili, tapi pada kesempatan ini juga
saya sebelumnya sudah izin dan sudah menghubungi para senior melalui telepon secara langsung. Dan pada kesempatan ini ada titip pesan yang mungkin mereka sudah menyampaikan kepada saya untuk mewakili ya kepada kita semua dan terlebih-lebih kepada dua paslon yang akan dipilih saat ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ialah salah satu sukacita juga bagi kita bersama, secara khusus keluarga besar KMN Untri yang ada di tempat ini. Teramat juga sayang, artinya pada kesempatan ini kita sudah merasakan bagaimana perkembangan dan kemajuan di dalam konteks demokrasi sampai saat ini berjalan dengan lancar. Sesuai juga tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua BPH yang akan segera demisioner, bahwasanya tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan dan sudah diemban pada saat kurang lebih 1 tahun lamanya saat ini akan digantikan oleh rekan-rekan dan oleh agen perubahan kami. Nah, pada konteks ini juga saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya demokrasi dalam organisasi adalah hal yang biasa. Jadi pada konteks ini kepada dua bakal calon, saya tegaskan bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Ketua BPH tadi, artinya di antara kita tidak ada yang musuhan, di antara kita tidak ada kedengkian, di antara kita tidak ada iri hati sama sekali. Jadi pada seluruh anggota Kesatuan Mahasiswa Nias bahwasanya akan menerima pencalonan kepemimpinan selanjutnya untuk ataupun demi kemajuan kita bersama, secara khusus keluarga besar KMN Pri Medan. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga titip pesan yang sudah disampaikan oleh jajaran BPO, mulai dari Bang Fatule tadi sebagai Badan Pertimbangan Organisasi dan Bang John Tiang juga Telambanua sudah konfirmasi langsung dengan saya. Saya hanya ingin menyampaikan titip pesan dari alumni dan senior serta jajaran BPO bahwasanya seketika nanti akan terjadi demokrasi saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita sukacita. Artinya, jika paslon 1 terpilih atau jika paslon 2 akan terpilih, maka namanya tidak ada perbedaan di antara kita bersama. Pada kesempatan ini tadi mereka titip pesan bahwasanya siapapun dan dimanapun dia berada, semoga membawa manfaat ya, berdampak dalam khususnya internal organisasi kita ini. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya menitip pesan juga sekalian bahwasanya mungkin kami di sini hadir sekaligus banyak berangkat. Sekarang mungkin yang lebih aktif adalah tanggung jawab daripada kepemimpinan selanjutnya. Karena berhubung saya secara pribadi serta alumni dan senior, bahkan ketua BPH yang saat ini sudah menyelesaikan studi, ya. Jadi pada kesempatan ini kami percayakan tongkat estafet tersebut kepada rekan-rekan semua. Artinya jika nanti paslon 1 atau paslon 2 menjadi salah satu ketua terpilih jadi ketua, marilah merangkul paslon 02. Jika juga paslon 02, ayolah rangkul paslon 01. Artinya sejalan juga yang disampaikan oleh Ketua BPH tadi. Tidak ada lagi perbedaan, melainkan kita menjaga keharmonisan, kita menjaga keakraban, dan kita menjaga persaudaraan. Ini bukan hanya berguna untuk personal. Seketika mungkin ada pencalonan saat ini, bukan hanya keberuntungan secara pribadi, tapi itu sudah pure, sudah jelas kita adakan pemilihan saat ini adalah demi kepentingan kita bersama. Jadi pada kesempatan ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kepada juga panitia, excellent panitia, artinya luar biasa kerja sama kalian. Sudah berjalan hari ini meskipun mungkin semalam agak abang secara pribadi agak berkomentar
Ya mungkin karena kesalahan teknis, tapi semua itu sudah kami berikan oleh Ketua PPH secara langsung. Artinya sudah berdiskusi secara langsung, dan itu bukan karena kami menyudutkan atau memojokkan pribadi, bukan. Tapi supaya kalian belajar dari kesalahan yang sudah ada. Jadi pada kesempatan ini itu adalah kebaikan untuk kita semua dalam konteks organisasi ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita harapkan apapun yang kita laksanakan saat ini, baik yang melaksanakan secara daring ataupun online, dan terlebih-lebih kita harapkan suasana yang kondusif, nyaman, dan saling gembira. Artinya tidak ada yang berberat hati atas pilihan dia sendiri. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yao, shalom, Kenen, saya, berikan tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke nomor ketiga, yaitu acara. Yang pertama, perkenalan calon PPH baru dimulai dari nomor urut 1. Pada urut 1 kami persilakan. Berkenalan. Ya, juga. Nggak jelas kerja Perkenalkan, nama saya Selani Waluyo sebagai ketua dari Nama saya Wakil oleh Abdul Wakil. Sekarang nomor urut 2. Nggak ada. Baik, terima kasih. Langsung saja, perkenalkan saya Sugiswan Mulala, saya menjadi menteri dan yang terkasih saya. Nama saya Asman Kedua. Saya dari Fakultas Kesehatan. Saya sekarang semester 10 sebagai pengamat. Saya wakil. hari ini saya dari pasal 1. Terima kasih kepada istri sudah memberikan kesempatan kami untuk memberitahukan visi dan misi kami untuk 1 tahun ke depan. Jadi di mana visi dan misi kami ini, di mana membangun organisasi yang berintegritas, beretika, dan memiliki moral. Di mana kita tahu, bahkan sudah kita lihat sendiri, mau di dalam grup, mau di luar, kita terkadang ketika saat ini, terutama bagi kita para wanita. Kadang ada yang bilang wanita Nias terkenal sama sopan santunnya, sama etikanya. Tapi 1 tahun terakhir ini, saya melihat di grup itu, saya tidak mencat orangnya, tapi saya melihat 1 tahun kebelakangan ini etika seorang wanita Nias sangatlah kurang, di mana terkadang mereka memberikan stiker, kata-kata yang tidak berfaedah, yang tidak harus kita dengar, tapi itu kembali ke personal. Makanya saya mengangkat visi ini karena saya terlalu senang jika bersama sebaya di bawah saya, di umur di bawah saya, bahkan di atas umur saya, jika berinteraksi itu secara sopan tapi santai, tidak terlalu tegang. Terus di sini kami mengangkat misi. Yang pertama, menumbuhkan sikap positif, mendorong setiap individu untuk memiliki moral dan etika seperti yang saya bilang tadi. Kita memberikan dampak kepada teman-teman sebaya, bahkan kakak dan adik-adik kita untuk memiliki moral dan etika yang sewajarnya, tidak seperti yang di grup yang katakan jas, bini, jin. Nah, jika saya menjadi pemimpin itu, saya akan mengkat kata-kata itu, saya akan mengkat foto-foto atau stiker yang tidak
pantas saya tidak suka. Karena itu bukan hanya kita sendiri, bukan kita sendiri, melainkan di situ banyak teman-teman, bahkan ada abang senior kita yang kita tidak kenal. Bagaimana mereka melihat grup itu jika melihat kata-kata kita yang tidak harusnya diucapkan. Kemudian yang kedua, mendorong tiap individu dalam kegiatan organisasi. Yang pertama, saya mengangkat kegiatan retreat, salah satu training saya ke depan untuk 1 tahun ke depan. Bahkan ada kegiatan-kegiatan lain yang itu nanti menjadi training saya. Yang pertama itu retreat. Jika Tuhan izinkan saya menjadi ketua, saya akan melakukan retreat rohani. Jika saya menang, tapi jika saya tidak menang, biarlah retreat ini dilanjutkan sama oleh paslon 2 jika mereka menang. Yang ketiga, saya meningkatkan kemampuan komunikasi, memastikan semua anggota mampu berkomunikasi dan efektif dan jujur. Di sini saya membawa misi ini karena banyak sebenarnya wanita yang pintar berbicara, tapi malu untuk berkata-kata karena merasa mereka, saya tidak mampu, saya tidak bisa, tidak percaya diri. Tapi untuk itu saya mendorong setiap teman-teman, wanita atau laki-laki tidak ada yang membedakan gendernya. Kenapa? Kita setara, tapi bukan berarti kita setara dalam hal laki-laki atau perempuan, tapi dalam berpikir, pola pikir, dalam kegiatan kita setara. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jika laki-laki berduit, perempuan harus berduit. Yang keempat, yaitu mendorong pengembangan diri, memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk belajar, berkembang, memperbaiki etika, dan saya menghidupkan yang namanya organisasi, di mana sanggar kita juga di mana 1 tahun terakhir ini tidak pernah tampil. Kira-kira jika saya jadi ketua, saya akan berharap jika ada event-event di luar nanti, kita akan mendaftarkan diri. Jika saya terpilih, jika saya tidak terpilih, maka paslon 2 terpilih, biarlah event-event itu yang akan berkelanjutan ke depan, biarlah mereka yang melanjutkan. Saya demikian dari visi misi saya. Jika tidak ada, biarlah ini menjadi patokan saya ke 1 tahun ke depan. Jika ini tidak ada, kalian bisa mengatakannya, kakak cuma bullshit, kakak cuma hanya pintar berbicara, kakak sama aja tong kosong. Nah, kita sebagai wanita harus membuktikan bahwa ucapan kita ya, tidak ada tidak peringkat. Itulah kita sebagai wanita harus seperti itu. Jangan seperti yang kita lihat di luar sana, yang mereka hanya cuma pandai bicara, cuma pintar mengiming-imingi itu, padahal hasilnya nihil dan tidak ada. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan visi dan misi saya, kami dari paslon 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kepada calon nomor urut 1, tahun 2000 kita akan memberitahukan visi dan misinya. Sekarang kepada calon 02 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada pembentukan. supporternya mana? Baik, terima kasih dari MC. Jadi langsung saja kami akan membacakan visi dan misi kami. Mungkin ini adalah patokan atau kinerja untuk setelah dipercayakan, atau kalau misalkan dipercayakan kepada kami di 1 tahun ke depan. Jadi langsung saja Ketua dan teman-teman, langsung saja. Di sini kami ada misi. Ya, misi kami di sini mewujudkan organisasi yang unggul secara spiritual, intelektual, menjadi wadah pengembangan yang inspiratif dan adaptif dengan landasan nilai-nilai kerohanian dan berdampak positif bagi seluruh anggota KIBN Putri. Jadi teman-teman mungkin sudah selingan membaca ini di grup, jadi mungkin saya lebih memperjelaskan sedikit lebih dalam mengenai visi kami. Ya, ada 2 variabel di sini mengenai spiritual dan intelektual. Jadi teman-teman mungkin kita sudah melihat bagaimana bahwa manusia
bahkan organisasi atau masyarakat pun butuh yang namanya spiritual. Jadi spiritual ini adalah istilahnya berhubungan dengan bagian yang paling dalam atas diri manusia, yang artinya pikiran, jiwa, roh, dan segala macam yang berhubungan dengan Allah kita. Jadi teman-teman, sengaja kami mengangkat ini karena saya melihat dan menganalisis bahwa sumber dari semuanya hal yang menjadikan perubahan, ya sumbernya dari spiritual. Kalau spiritual kita bagus, spiritual kita sehat, maka ekspresi kita pun, penampilan kita pun di luar pun akan mengikuti hasil dari dalam. Jadi selanjutnya ada intelektual. Intelektual ini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi mahasiswa, khususnya bagaimana berpikir kritis, bagaimana melakukan sesuatu dengan hati-hati, bagaimana menganalisis sesuatu, bahkan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berkomunikasi yang tepat, hingga tercapai satu tujuan yang mungkin misalkan kita bicarakan atau diskusikan di dalam satu organisasi. Jadi teman-teman, misi kami ada beberapa di sini. Yang pertama, menerapkan dan mengembangkan prinsip spiritual anggota melalui mengadakan ibadah dan persekutuan bersama dalam membina nilai-nilai kerohanian secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kemampuan intelektual anggota melalui mengikuti pelantikan, ya, eksternal atau di luar, dan diskusi kelompok kecil dengan topik tertentu untuk merangsang pemikiran kritis dan berbagai ide itu di dalam internal. Selanjutnya, membangun kepemimpinan yang inspiratif dan adaptif melalui memberikan ruang kemandirian dan inisiatif kepada anggota untuk berinovasi dan mencoba solusi kreatif. Yang berikutnya, mewujudkan suasana organisasi yang harmonis melalui kegiatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang terakhir, memberikan dampak positif dan nyata bagi seluruh anggota KMN Umpri melalui kegiatan yang bermanfaat. Dan ini tidak kalah penting untuk melanjutkan berbagai kegiatan yang sudah diterapkan selama ini atau di masa jabatan yang akan yang akan berakhir nanti, yang dipimpin oleh PPH yang sekarang, dan kami akan melanjutkan jika ada program-program yang masih belum ataupun yang sudah berjalan yang mungkin penting dan berguna untuk organisasi kita. Jadi teman-teman, sekian visi misi yang telah kami sampaikan di sini. Jadi ini adalah titik fokus kami untuk kami kerjakan di mana nanti jika misalkan dipercayakan kami untuk memimpin KMN kita. Terima kasih. Telah menyampaikan visi dan misinya. Sekarang kita masuk ke acara debat yang dipandu oleh BPH. Waktunya 20 sampai 30 menit. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi di sini nanti sudah ada 4 orang panelis debat. Jadi sebelum masuk ke sesi debat tanya jawab tentang visi misi, dari BPH memberikan kurang lebih berapa pertanyaan? 5 pertanyaan kepada masing-masing calon. Jadi dimulai dari calon nomor urut 1, saya akan membacakan, mungkin bergantian nanti yang akan membacakannya. Itu ya. Baik, dimulai dari pasangan nomor urut 1. Baik, pertanyaan nomor 1 tentang program kerja. Apa program kerja yang akan Anda jalankan selama masa jabatan? Yang kedua dilanjutkan oleh Pak Wakil Ketua. Mungkin saya akan menunjuk pada 2
ingin bertanya mengenai kemungkinan di saat nanti kami sudah menjadi ketua dan ketua. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda akan memimpin organisasi dan meningkatkan partisipasi setiap anggotanya? Jadi yang pertanyaan nomor 3 ini berkaitan tentang komunikasi. Pada kesempatan ini saya izinkan memberikan pertanyaan sebagai alumni senior dan mewakili jajaran BPO tentang komunikasi, yaitu bagaimana paslon 01, paslon khususnya dulu 01, iya kan? Pertanyaan khusus paslon 01 akan meningkatkan komunikasi antara personal dan interpersonal, baik antara pengurus dan seluruh anggota kesatuan mahasiswanya khususnya di UNPRI, dan mengenai cara berkomunikasi secara 3K, koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang terbaik. Kira-kira begitu aja. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan ini kepada saya. Karena pertanyaan tentang tantangan, ini pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan ketua dan wakil ketua. Langsung saja saya bacakan. Apa tantangan yang Anda antisipasi dan bagaimana Anda akan mengatasinya? Apa tantangan yang Anda antisipasi dan bagaimana Anda akan mengatasinya? Ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, mohon izin tadi kami hanya menyampaikan dulu di paslon 1. Jadi karena pertanyaannya sama, jadi paslon 2 juga mencatat, kan? Jadi pertanyaan nomor 5, tantangan. Apa tantangan yang Anda antisipasi dan bagaimana Anda mengatasinya? Enggak, 5 sekali. Kamu 5. Bapak yang kamu baca. Oh iya, Konflik. oh, sorry, karena 5 ini lebih penting ini. Konflik. jadi pertanyaan nomor 5, bagaimana Anda menangani konflik di dalam organisasi? Jadi nanti mungkin panitia bisa share aja pertanyaannya di grup. Mana tahu nanti mereka lupa mencatat. Jadi kami berikan waktu kepada kedua pasangan calon 10 menit. 10 menit cukup Menjawab semua. Iya, tinggal jawab satu persatu. 10 menit, 5 menit paslon 1. Lebih 20 menit semua. lebih deh, kau alui jawab. Oh, iya, iya. Kan mau jawab saya. Oke. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit dimulai dari Sekarang. pukul 16.15 dan akan selesai pukul 16.25. Jadi kepada kedua pasangan calon kami berikan kesempatan untuk menjawab semua. Mencari jawabannya. Mencari jawaban. Terbaik. Pertama, Panitia nanti mau apa ya? apa program kerja paslon 1 untuk kedepannya? Kan nggak jawab, jadi Baik, di sini kami akan membacakan yang dimana program kami itu yang kami adakan adanya retreat rohanian seperti ibadah rutinitas setiap bulannya akan kami adakan kembali. Yang kedua, setiap ada kakak abang yang sidang kami membuatkan banner atau buah tangan. Yang ketiga, mengadakan acara syukuran tahun baru. Yang keempat, di setiap bulan 8 kami akan mengadakan yang namanya 17 Agustus dan akan kita rayakan bersama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Sekarang kita persingkat saja. Sekarang langsung ke paslon nomor urut 2 untuk menjawab Pertanyaan satu. pertanyaan semuanya.
Itu pun biasanya. Oh, pertanyaan selang-seling. Oh, ya, sorry. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi, apa program kerja yang akan kami lakukan ke depannya selama masa jabatan? Di sini paslon nomor 2 kami berbicara tentang program kami ke depannya. Ada beberapa program kami, semisalnya kami diberikan kesempatan menjadi ketua dan wakil ketua selama 10 tahun ke depan. Yang pertama itu kami mengadakan Maper. Yang kedua itu Dies Natalis KMN Menteri. Yang ketiga itu syukuran tahun baru, dan yang keempat ibadah setiap bulan, dan yang kelima itu bakti sosial. Tepuk tangan. Baik, sekarang masuk kepada jawaban pertanyaan yang kedua. Kami persilakan lagi kepada paslon 01. Di sini yang ada pertanyaan dari PPA dan jajaran, yaitu bagaimana Anda akan memimpin organisasi dan meningkatkan partisipasi anggota? Kita tahu setiap anggota tidak ada ekonominya sama, ya. Kita garis bawah tidak sama dan tidak merata. Bahkan kita di sini disatukan bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, bukan karena kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita disatukan di sini karena kita adalah orang Nias, bahkan suku Nias, satu marga, bermarga, satu komunitas, yaitu komunitas KMN. Di mana partisipasi menurut saya tidak bisa menekankan kepada setiap personil anggota KMN untuk mematok berapa yang mereka berikan, karena kita tidak tahu pengeluaran mereka setiap bulan berapa. Jadi kami akan mengadakan yang namanya budget. Di sini kita akan mendapatkan peningkatan partisipasi yang awalnya contohnya hanya 500, jika kita melakukan budget bisa meningkat. Jadi saya mengadakan budget jika saya terpilih menjadi ketua KMN yang akan berkelanjutan. Terima kasih. Jelas kepada seluruh paslonnya, ini mengenai partisipasi ini bukan tentang nominal sumbangan, tapi partisipasi keaktifan. Dedikasi. Jadi tidak apa-apa, lanjut saja. Baik, terima kasih. Kami di sini akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan, bagaimana Anda akan memimpin organisasi dan meningkatkan partisipasi anggota? Seperti yang disampaikan ketua tadi, dalam hal ini partisipasi ini membangun antar anggota. Yang pertama itu kami membangun kepercayaan dengan anggota baik secara langsung maupun melalui online. Kedua itu membangun komunikasi yang efektif pada anggota Persatuan Mahasiswa Universitas Primesan. Baik, pertanyaan yang ketiga. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Ya. Baik, kembali saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Bagaimana Anda akan meningkatkan komunikasi antara pengurus dan anggota organisasi? Kita tahu komunikasi antara anggota bahkan pengurus sangatlah minim karena adanya ego, bahkan karena adanya ini teman saya, ini bukan, sehingga contohnya ada suatu kegiatan dan dipilih pengurusnya, semisal dari teman si A menjadi pengurus dan si B menjadi anggota pengurus. Jika si B ini tidak disukai, pasti komunikasi akan tidak berjalan lancar. Maka program kita pun tidak akan berjalan lancar. Untuk itu, sebagai ketua, kita dapat menengahi, kita dapat membina mereka
untuk berkomunikasi secara tatap muka. Bahkan kita bertanya kepada setiap personil, apakah Anda siap untuk menjalankan program-program ke depannya. Kita tidak mengatakan omong kosong, karena saya melihat di beberapa tahun belakang ini memang setiap kita memiliki kubu-kubu, itu tidak kita salahkan, karena walaupun ada kubu-kubu, tapi kita percaya kita satu, kita nggak akan setiap program tidak mungkin tidak akan kita jalankan. Misalnya jika ada acara seperti yang kemarin bulan 4 yang pasca, kita mengadakan pasca, padahal di situ banyak yang bernamanya kubu-kubu. Tapi jika kita menyatukan hati, jika kita berkomunikasi secara tatap muka, secara grup online, semua itu partisipasi itu pasti akan berkelanjutan, dan komunikasi kita sama teman kita akan berkelanjutan. Jadi untuk itu saya mengajak teman-teman, jika terpilih menjadi suatu anggota, contohnya menjadi panitia, saya berharap besar kepada teman-teman untuk menjalankan tugasnya sesuai yang ada. Jangan ada yang namanya grup di dalam grup, itu sangatlah tidak etis ya teman-teman. Baik, terima kasih. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan. Oke, kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Di mana pertanyaan, bagaimana Anda akan meningkatkan komunikasi antara pengurus dan anggota organisasi? Jadi di sini kami akan langsung menjawab dengan singkat saja. Tentu yang akan kami lakukan adalah peduli dengan setiap kondisi, situasi anggota, baik suka maupun duka. Maka kami sebagai kalau misalkan terpilih, maka kami akan peduli dengan kondisi atau situasi yang mungkin mereka alami, mereka rasakan. Maka kami melihat dan menganalisis lewat kami peduli dengan anggota lewat berbagai kondisi. Maka saya tahu dan saya menganalisis bahwa di sanalah akan terbangun komunikasi yang baik. Thank you. Baik, lanjut pertanyaan terakhir itu nomor 4. Nomor 4, tantangan. Silakan kepada paslon nomor urut 1. Sudah tempat dipersilakan. Tantangan dalam maksud ini, misalnya ada kegaduhan dalam organisasi, bagaimana? Ya, ada kegaduhan dalam organisasi. Jadi bagaimana respon dari ketua terpilih dan ketua? Dan begitu juga jika ada misalnya masalah lain yang organisasi, bagaimana cara ketum menanggapinya, misalnya dalam internal tantangannya. Baik, setelah saya akan menjawab pertanyaan ini, di mana apa tantangan dan Anda dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Kita tahu ya teman-teman, setiap kelompok ada kubu. Kita tidak bisa menyalahkan itu, karena di setiap angkatan ada yang namanya ini teman saya, ini teman saya. Jika terjadi kegaduhan, jika terjadi konflik antara grup A dan grup B, saya jika sebagai ketua, saya akan mendatangi siapa yang merasa kurang disenangi. Saya akan bertanya, apa yang kamu rasakan, apa yang sebenarnya yang kamu inginkan. Jika dia mengatakan dia harus minta maaf kepada saya, maka saya di situ tidak akan membawa ke muka umum. Saya tidak akan membawa konflik itu di depan-depan semua anggota KIN, terutama di konflik pribadi. Kenapa? Pasti jika terdengar sama orang yang lain, itu sangatlah tidak etis. Jadi saya akan mendatangkan mereka berdua, saya akan mengajak mereka menongkrong berdua, saya akan mendamaikan mereka secara personal. Terima kasih. Lanjut dulu.
Kalau misalnya ada juga tambahan dari wakil supaya Ya, jangan sering. berpatokan sama ketua saja, bisa ditambahkan. Yang penting kan singkat, jelas dan padat. efisien. Iya. Baik, kami di sini paslon nomor 2 menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya apa tantangan yang Anda antisipasi dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Kita tahu dulu selama kita bergabung di organisasi, kita tahu apa saja tantangan yang harus kita antisipasi di KMM. Yang pertama itu tantangan kami, yang pertama itu ketidakaktifan setiap anggota. Dan kita tahu sendiri kan setiap anggota KMM gimana caranya tidak ikut berpartisipasi dalam ikut rapat, dalam hal-hal program-program lain. Cara mengatasinya di sini, kami akan membangun kepercayaan dan melibatkan dalam setiap kegiatan atau program kami ke depannya. Terima kasih. Baik, jawaban yang pertanyaan nomor 5 kami persilakan kepada nomor urut 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang kelima, yang dimana bagaimana kami mengatasi konflik antar personal. Di sini kami akan menghadapi konflik antar personal itu, kami akan mencoba menyelesaikannya dengan cara tenang, lihat situasinya. Ya. Pertama, kami akan mendengarkan kedua belah pihak, jangan sebelah pihak saja, dan dimana kita tahu dan agar adil, biar kita tahu apapun masalahnya itu di mana, dan kita tidak mau langsung menilai siapa yang benar atau siapa yang memahami semuanya. Lalu kami akan mencoba mencari titik tengah atau solusi yang bisa diterima bersama agar hubungan kita semua tetap baik, baik suasana atau kerjaan yang terganggu. Kami juga akan mengingatkan bahwa perbedaan pendapat itu wajar di setiap kita, karena kita tahu yang penting bagaimana kita menyikapi dan saling menghargai antar sesama. Di sini bagi kami menyelesaikan konflik antar personal itu kami akan berkomunikasi yang terbuka, yang dimana kita harus saling menghormati dan keinginan untuk bersama-sama saling memperbaiki keadaan maupun suasana kita. Terima kasih. Baik, sesi terakhir menjawab pertanyaan. Kami persilakan kepada paslon 02. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda akan menangani konflik di dalam organisasi? Baik, di sini ada jawaban kami yang telah kami diskusikan. Tentu sebagai pemimpin perlu menganalisis setiap konflik yang telah terjadi dan mencari solusi yang tepat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kembali lagi di visi misi kami tadi ya, di mana visi tadi kami lebih memprioritaskan spiritual. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada konflik-konflik dalam organisasi, maka nilai-nilai kerohanian atau nilai-nilai spiritual ini adalah hal yang mendasar bagaimana bisa terperbaiki suatu konflik-konflik yang akan terjadi. Jadi saya melihat kalau tidak ada nilai-nilai kerohanian, tidak ada nilai-nilai spiritual, maka suatu konflik itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Tetapi dengan kami menerapkan prinsip spiritual ataupun berbagai kegiatan-kegiatan lainnya nanti, maka kami percaya akan ada satu jalan atau satu jembatan atau satu solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah atau konflik-konflik yang akan terjadi di dalam organisasi. Thank you. Baik, terima kasih kami ucapkan partisipasi dari kedua pasangan calon. Sekarang kita langsung saja masuk kepada sesi debat antara visi misi kedua pasangan calon. Jadi sebelum sampai ke tahap itu, kami ingatkan kepada kedua pasangan calon supaya yang diserang adalah visi misi. Tidak boleh menyerang personal atau pribadi karena mengakibatkan nanti kericuhan, perpecahan, dan anarkisme. Jadi
Jadi ini nanti dipandu langsung oleh Pak Wakil Ketua. Izin dulu kita boleh. Mungkin yang saya sampaikan rapat bulan yang lalu ingin menyampaikan bahwa anggota KMN bisa menanyakan sesuatu. Ini tidak ada di sesi ini ya. Jadi mungkin saya ambil alih lah mungkin sebuah pertanyaan. Baiklah, kami persilakan satu pertanyaan. Ini langsung kedua pasangan calon. Karena saya melihat visi misi calon ini sangat bagus. Karena depannya. Tapi kita lupa di sini administrasi. Kita sangat bobrok di administrasi, banyak human error di administrasi juga. Bagaimana kita menyatakan kemajuan ini, tapi administrasi aja kita lancar, kita bagus. Kita flashback di tahun yang lalu atau bulan yang lalu atau hari yang lalu. Gimana pelantikan angkatan 6 sertifikatnya baru muncul di pasar. Ya. Gimana lagi kas tuh, nggak ada kabar-kabar yang apa. Masa kan sebagai kandidat satu kandidat tidak mempertanyakan itu administrasinya. Karena visi misi kalian hanya mengajar kemajuan pelaksanaan diri gini-gini. Kenapa ada yang tidak menggunakan administrasi? Padahal kemajuan di KMN salah satunya bagusnya administrasi. Kan seperti itu. Berikan tepuk tangan dulu kepada Bang Ade. Itu hanya sekarang administrasi. Dari pertanyaan saya, bagaimana nanti kandidat satu sama dua membuat administrasi yang lebih bagus dari sebelumnya, lebih nyata dari sebelumnya. Dan bagaimana nanti administrasi untuk kandidat satu yang dimana memimpin nanti bawahannya supaya administrasi itu lancar, dari biar nggak berbelit. Misalnya ada kegiatan untuk panitia biasanya dapat sertifikat dalam tahun minggu kemudian itu sudah dapat sertifikat. Jangan pas udah berbulan-bulan yang lalu dan hampir selesai baru dapat sertifikat. Ya. Jadi inilah mungkin akan berdebat dalam hal itu nanti mungkin bisa ada nanti suatu sesi nanti untuk berdebatkan administrasi. Sekian begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan luar biasa. Jadi Mengingatkan tentang kelemahan dari BPA sebelumnya, saya harap kedua pasangan calon memahami dan mencermati bahwa ini tugas berikutnya. Jadi mohon maaf juga kepada Bang Andreas, bukan mereka tidak memasukkannya ke dalam visi misi mereka. Namanya mereka juga mau memberikan sesuai dari hati dan nurani mereka masing-masing. Jadi mungkin pertanyaan dari Bang Andreas mungkin nanti bisa sejalan dengan perdebatan dari visi misi mereka. Jadi biar langsung saja dipandu oleh Pak Wakil Ketua. Mungkin nanti di sana diselipkan untuk menjawabnya. Oke? Jadi sepakat? Sepakat. Atau dijawab sekarang? Dijawab sekarang. Lanjut aja. Maksudku, mana tahu tidak dapat jawabannya nanti baru mereka jawab secara tersendiri. Mana tahu juga dapat jawabannya, nggak perlu lagi. Itu masukan dari Bro Andreas. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan dari Bro Andreas. Pertanyaannya sangat bagus sekali mengingat pertanyaan ini memang wajib dilatih oleh anggota KMN. Jadi langsung saja kita masuk pada sesi perdebatan antara kedua calon. Jadi nanti untuk sesi debat ini pada 01 dan 02, setiap calon akan melemparkan minimal 3 pertanyaan kepada calon yang lain. Misalnya 01 melempar pertanyaan kepada 02, dijawab dengan durasi 3 menit setiap satu pertanyaan. Demikian sebaliknya 02 akan melemparkan pertanyaan kepada 01. Jadi sekarang itu seperti yang kedua, visi misi setiap calon satu dan kedua, bukan personal, bukan yang lain. Kita posisinya di sini menghindari kericuan dan lain sebagainya. Jadi terhitung setelah saya siap menyampaikan, sesi debat dimulai dari 01 memberikan pertanyaan kepada 02. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama 3 menit setiap sejawab. Siapa yang mulai? Ya, 01 ini 3 pertanyaan yang siap. Iya, pertanyaan. Baik, kepada paslon nomor 2. Berdiri. Hakim aja. MK. Bagaimana pandangan paslon nomor 2 tentang
Langsung, siapa yang jawab? Bebas. Oh, 3 menit. 3 menit. Jawab. Timer, panitia. Stopwatch. Oke. Waktu. Mau regular? Ada. Ini adanya. Oke, baik, langsung saja kami jawab. Gimana pertanyaannya tadi, bagaimana bagaimana cara pandangan tentang teman-teman khususnya di KMN yang mungkin kurang aktif dan bagaimana solusinya? Apakah pertanyaan ini benar? Oke, jadi kembali lagi ke visi misi kami tadi ya, bahwa yang menjadi prioritas kami untuk setelah nanti dipercayakan atau mungkin dipercayakan kepada kami, maka yang perlu kami prioritaskan itu adalah mengenai spiritual. Bagaimana spiritual kita ini dapat terbentuk dan dibangun. Bagaimana melalui apa, yaitu melalui ibadah, melalui persekutuan ataupun melalui berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Pasti dalam semua itu pasti akan terjadi masalah. Maka cara kami, di dalam kegiatan tersebut, selang-seling kegiatan tersebut, maka kami akan terus memotivasi, terus mendukung, bahkan terus menanyakan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi konflik, dan akan bersama-sama kita ataupun siapapun nanti yang ada di sana dalam persekutuan atau dalam perkumpulan tersebut akan memberikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kita tahu pasti banyak terjadi masalah-masalah karena beda pendapat, beda ide, beda masukan, maka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita tetapkan. Maka kami di sini akan menerapkan semaksimal mungkin bagaimana tidak terjadinya konflik-konflik yang mungkin membawa dampak besar, membawa dampak yang tidak menyenangkan ataupun sampai kepada perpecahan. Maka kami antisipasi dan kami akan melakukan semaksimal mungkin bagaimana merangkul kembali hingga tidak akan terjadi masalah-masalah yang akan berkelanjutan. Jadi mungkin itu yang menurut saya, atau dari wakil saya dipersilakan. Cepat. Dan cara yang kedua kami di sini membangun komunikasi antar anggota. Kami membangun komunikasi yang baik antar anggota supaya melibatkan di setiap kegiatan. Terima kasih. Habis. Nah, udah. Apakah waktunya dimanfaatkan atau diselesaikan? Baik, tepuk tangan untuk kedua pasangan kami. Baik, sekarang giliran yuk. Aduh. Yuk. Mau dulu saya maju. Baik, sekarang giliran dari pasangan calon 02 memberikan pertanyaan pada pasangan calon 01. Silakan. Anak puncak betul. 3 menit ya. Baik kepada kelompok. Enggak apa-apa. Udah biasa di kampus. Pertanyaan kami dari Paslon 1. Ayo. Serius sih. dan misinya tadi mendorong pengembangan dunia. Nah, pertanyaannya di sini apa program pengembangan diri yang kalian ingin implementasikan dalam organisasi dan bagaimana cara mengevaluasi keberhasilannya? Masukkan di YouTube. Ada YouTube kan? Kita pasung. Kirim saja dengan masuk kita Iya. kirim. Enggak potong ya. Menit ya, berapa menit? Dihitung saat paslon berbicara. Tegas dan jelas. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya adalah yaitu tentang visi misi kami di mana apa program pengembangan diri yang
diprogramkan, bagaimana implementasikan dan bagaimana mengevaluasi keberhasilannya. Baik, dimana kita dari tim Kalium ini sudah memiliki nama yang sangat. Nah, kita nggak bisa memungkiri dimana setiap event kita telah selalu juara, walaupun kadang jika kita flashback ke tahun yang lalu kita pernah menjuarai 1-2 di USU di Gedung Keong, kemudian kita pernah juara 4 di saat Rangka Akor saat Rangka di Sari Mutiara. Kemudian kita terakhir di mana kita mengikuti yang namanya program di bulan 8 yang tahun lalu, kita dapat juara 4. Tetap kita anak KMN Umpir ini tidak pernah yang namanya tidak dapat meraih yang namanya keberhasilan. Itu sudah termasuk dari evaluasi, di mana kita berhasil dalam mencapai tujuan kita. Walaupun tujuan kita tidak semaksimal mungkin, tapi kita sudah berjuang dan berusaha. Jadi kami akan jika ada event ke depannya, kita akan mengadakan yang namanya tari. Oke, mau yang tidak bisa nari, mau yang bisa nari, kita akan merekrut kembali dan akan mengaktifkan kembali. Karena memang akhir-akhir ini sebenarnya kita ada event, tapi tidak ada yang diberitakan di namanya grup. Jadi kami pun sebagai anggota yang belum anggota, ya kami tidak mau campur karena kami hanyalah anggota yang menentukannya adalah ketua dan jajarannya. Jadi terima kasih, itu saja. Pertanyaan terakhir, pasangan nomor urut 01 berikan pertanyaan kepada 02 dengan durasi itu Dia udah 2 aja karena waktu. dengan durasi 3 menit. Silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada paslon 1. Kalau misalkan paslon 2 diberi kesempatan untuk membuat satu perubahan besar di KMN, apa yang akan paslon 2 lakukan dan apa konsekuensinya untuk ke depan bagi KMN kita? Mengenai terobosan ini ke depan. Ya. Iya mah perubahan besar. Oke, baik. Di sini kami akan dari paslon nomor 2. Kami akan menjawab pertanyaan. Di mana pertanyaannya? Kalau semisalnya menjadi pemimpin atau terpilih semisalkan apa atau bagaimana membuat perubahan besar yang terjadi yang ada di dalam KMN dan bagaimana cara untuk mengatasi berbagai resiko-resiko ya. Ya, dan apa konsekuensinya? Oh, baik, terima kasih. Jadi langsung saja mungkin ini adalah suatu angan-angan kita dari dulu untuk memperkenalkan KMN ini khususnya di kampus. Tetapi kalau misalkan ini mungkin terjadi, maka itu adalah keterobosan yang besar mungkin saya lihat. Dan mungkin kalau misalkan ada relasi-relasi di dalam kampus, mungkin bisa kita lobby atau menyampaikan. Tapi kalau tidak bisa misalkan tidak di-ACC-kan, maka kita fokus dengan kinerja kita yang telah kami tetapkan. Maka yang kami telah tetapkan di sini ya mungkin kalau dibilang untuk program besar mungkin juga tidak, karena kita bisa melihat kondisi situasi bagaimana kita bahwa kita di Medan ini ya khususnya salah satu tujuan kita adalah kuliah. Jadi kalau misalkan kita difokuskan di dalam organisasi, mungkin kita pasti melakukan sebuah program yang mungkin di luar keterbatasan kita atau di luar kemampuan kita, pasti kita bisa. Tetapi karena di sisi lain kita ada fokus lain untuk kuliah dan segala hal-hal lain, maka saya melihat ada terbagi suatu waktu. Maka dari kami memaksimal mungkin bagaimana kami melihat bahwa saat kami menerapkan yang menjadi
visi misi kami ini saya melihat bahwa ada satu terobosan-terobosan yang mungkin akan terjadi. Misalkan yang mungkin selama ini untuk mengadakan ibadah atau acara-acara untuk bersama atau berbagi kegiatan-kegiatan lainnya, istilahnya istilahnya organisasi-organisasi lain melihat kita ini tidak vakum, tetapi ada berbagai kegiatan-kegiatan di dalamnya yang akan terus-menerus dengan konsisten yang akan dikerjakan. Saya melihat itu adalah salah satu walaupun tidak kelihatan besar, tetapi di sisi lain ada satu value, nilai bahwa KMN itu masih aktif, masih berjalan dengan baik. Nah, itu sih menurut saya. Tapi kalau menurut wakil thank you. 20 detik lagi. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir diberikan oleh 02 kepada 01 dengan durasi yang sama 3 menit. Silakan. Hening, mulai detik-detik. Oke, jadi langsung saja pertanyaan dari kami. Saya tadi melihat dan membaca visi misi teman-teman. Di dalam visi misi teman-teman ini tidak ada terkait dengan kerohanian, tidak akan terkait dengan spiritual. Tetapi pas tadi ditanya apa yang menjadi terobosan, apa yang menjadi program, tadi tiba-tiba disampaikan ada ibadah, ada segala macam. Sementara di visi tadi, di visi misi tadi tidak ada membahas tentang kerohanian. Jadi pertanyaan kami, menurut paslon nomor 1, menurut paslon nomor 1, apakah kegiatan kerohanian tidak menjadi prioritas untuk membangun integritas, etika dan moral? 3 menit ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Di visi misi kami memang tidak ada. Tapi kita tahu dari dahulu sejak kita pertama masuk di KMN ini sudah ada yang namanya ibadah. Tapi di akhir-akhir ini ibadah sudah bukan tidak ditiadakan. Memang tidak ada, ya kan? Bahkan tidak pernah disinggung di dalam grup. Itu kita tahu. Terakhir ibadah itu di bulan berapa? Nah, sedangkan yang kami bilang tadi memang tidak ada visi misi kami ya, 02, tapi itu adalah program kerja kami. Jadi program kerja kami itu kami akan mengadakan yang namanya tadi ya, pertama retreat rohani. Retreat itu berarti kita pergi, bukan style. Jadi jika kedepannya kita akan melanjutkan yang namanya program kerja yang terdahulu, di mana setiap akhir bulan kita akan mengadakan yang namanya ibadah akhir bulan. Baik, terima kasih. Iya. Ya, cepat. Baik, terima kasih kepada dua pasangan calon atas sesi debatnya. Di penghujung acara debat ini, kami dari BPH dan alumni senior ingin memberikan satu tambahan plus lagi acara dalam sesi debat, yaitu proses atau acara penyanggahan dari setiap pertanyaan kedua belah calon. Jadi nanti sesi debat ini dijawab oleh kedua belah pihak. Misalnya 01 memberikan pertanyaan kepada 02, ini sanggahan yang pertanyaan. Demikian juga sebaliknya 02 kepada 01. Sanggahan jawaban. Sanggahan jawaban. Jadi demikian dulu, kami mulai dari 01. Nah, oke. Oke, dari dua pertanyaan tadi, pasangan calon bisa menyetapkan apa sanggahan yang ingin mereka sampaikan kepada calon yang lain. Dengan durasi waktu 3 menit. Dipilih salah satu. Dipersilakan dari 01 terlebih dahulu. Baik, informasi tambahan sebelum masuk ke sesi penyanggahan, kami informasikan bahwa selesai sesi acara debat ini
kita buka pemilihan baik secara offline maupun online. Dan online akan ditutup mengingat waktu pukul 18.00. Ya kan? Ya, betul. Apakah setuju semua? Setuju. Baik, kami dari paslon 1 tidak memiliki sanggahan, tapi kami kami mau menyampaikan suatu yang dimana kita percaya organisasi kita ini tidak membutuhkan pemimpin yang hebat, tetapi yang dimana pemimpin bisa memberikan semua anggotanya ini merasa hebat. Yang dimana karena di KMM kita bukan sekedar mahasiswa, kita adalah keluarga besar yang siap berdampak untuk organisasi bagi kita semua. Terima kasih. Kania. Oke, baik, terima kasih. Kalau mungkin ada sanggahan sedikit tapi tidak akan perlu diperdebatkan. Tadi mengenai pertanyaan dan jawaban teman-teman mengenai visi misi tadi dan dengan kinerja. Jadi visi misi tadi sudah disampaikan dan kinerja juga sudah disampaikan. Saya melihat ada ketidaksesuaian antara visi misi dan kinerja. Tetapi saya kurang tahu apakah visi misi itu beda dan kinerja itu juga beda. Jadi mungkin itu dari saya. Dan seperti yang disampaikan teman kami tadi bahwa kita perlu menjadi pemimpin yang harus benar-benar peduli dengan anggota-anggota ataupun berbagai dalam situasi kondisi baik suka maupun duka. Maka sebagai pemimpin perlu berpartisipasi dalam hal demikian. Maka saya akan menitip pesan, siapapun nanti di antara kita yang mungkin menjadi pemimpin, maka apa yang telah kita bicarakan hari ini, apa yang telah kita sampaikan hari ini, maka kita perlu mengimplementasikan, menerapkan di mana nanti kita telah ditetapkan. Maka saya percaya dengan kita sungguh-sungguh, dengan kita saling koordinasi, saling respect, saling menghargai, maka saya percaya organisasi ini tidak semakin mundur, melainkan semakin maju. Thank you. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan tadi yang belum terjawab kepada saudara Kania Dias. Kita percayakan kepada kedua pasangan calon ini supaya ke depan menjalankan tugasnya. Terlebih yang disampaikan oleh Bung Andreas tadi mengenai administrasi, kepada dua pasangan calon kami titipkan. Ini adalah aspirasi, ini akan berguna untuk kita ke depan. Kami titipkan bahwa supaya ini juga bisa diprioritaskan. Itu saja. Mungkin ditutup oleh Pak. Oke. Baik, berhubung kita udah sampai di penghujung acara debat dari semua susunan acara, jadi kami sebagai panitia dan alumni senior ingin menyampaikan kepada pasangan dua calon, siapapun yang terpilih nanti, biarlah itu menjadi pemimpin kita satu tahun ke depan, yang menjadi inspirasi bagi organisasi kita, yang siap membangun dan melanjutkan visi misi dari ketua-ketua sebelumnya yang terdahulu. Apapun itu nanti, biar menjadi keputusan kita bersama. Kita dukung, kita koordinasi, kita kolaborasi bersama-sama. Jadi akhir kata dari kami sebagai kata penutup, mari kita sama-sama memilih siapa pemimpin kita satu tahun ke depan. Jangan sampai golput. Satu suara Anda menentukan masa depan organisasi kita ke depannya. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada panitia mempersiapkan bilik suara. Ada bilik suaranya. Ini. Di sudut aja dikasih. Ya. Calonnya di sini aja. Foto dulu. Oh iya, foto. Mana yang? Baik, sebelum pemilihan kita berfoto dulu sekitar 3 menit. 3 menit. Kasih foto ya teman-teman. Selama 3 menit. Sukses acara hari ini. Bagaimana Bang Aris? Sukses? Bagaimana? Mantap. Bang Suki, mantap. Bagaimana? Kak Sera, bagaimana perasaannya? Biasa aja. Oh ya. Widi, paslon 2. Lapar dia. Udah dibagi mic. Mantap. Kenyang. Oh, ini.
Ini dia ketua kita guys. Tetap optimis. Tetap optimis. Ingat KMN selalu. Mantap. A few moments later.